Banjir luapan anak Sungai Batanghari merendam ribuan rumah warga di Jambi. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sekolah, masjid, kantor kelurahan, dan area pertanian seluas hampir 1.000 hektar. Sejumlah kantor pemerintah dan sekolah terendam banjir sehingga aktivitas belajar mengajar serta perkantoran terganggu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey Manuela dengan 3 digit NIM terakhir 165 bersama rekan saya Naisha Graciela dengan 3 digit NIM terakhir 170. dan kami di sini akan menjelaskan mengenai bencana banjir dan juga langkah mitigasi dan pencegahannya. Selamat menyaksikan. Di Indonesia, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi. Banjir didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Banjir memiliki dampak yang sangat merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dapat diketahui bahwa pada bulan Maret 2024, sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Curah hujan tersebut dapat menjadi penyebab utama terjadinya banjir apabila tidak diiringi langkah pencegahan bencana banjir secara tepat. Penyebab banjir dapat diklasifikasikan menjadi 2 hal, yaitu faktor alami dan faktor aktivitas manusia. Yang termasuk ke dalam faktor alami penyebab banjir antara lain curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, dan yang terakhir pengaruh pasang air laut. Yang termasuk ke dalam faktor aktivitas manusia antara lain perubahan kondisi daerah aliran sungai, kawasan kumuh dan kebiasaan membuang sampah sembarangan, rusaknya hutan dan daerah resapan, drainase yang buruk, dan yang terakhir perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat. Untuk lebih mengetahui secara detail tentang akibat yang ditimbulkan oleh banjir, berikut ini terdapat 10 dampak banjir bagi manusia ditinjau dari berbagai bidang. Yang pertama, banjir dapat melumpuhkan sarana transportasi. Banjir menyebabkan adanya genangan air yang cukup tinggi sehingga membuat kendaraan tidak dapat melewati daerah tersebut, sehingga mengakibatkan jalanan tersebut lumpuh dan tidak dapat dilewati. Yang kedua, banjir dapat merusak sarana dan prasarana. Banjir dapat merusak rumah, gedung, tempat ibadah, sekolah, dan banyak fasilitas lainnya yang terdapat pada suatu daerah. Ketiga, banjir menghentikan aktivitas sehari-hari. Bencana banjir mengakibatkan semua orang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan normal dikarenakan jalur transportasi yang lumpuh. Keempat, banjir dapat menghilangkan atau merusak peralatan, harta benda, dan jiwa manusia. Bila bencana banjir datang, terlebih apabila banjir masuk ke dalam rumah, maka akan banyak harta benda yang hilang. Kelima, banjir dapat mencemari lingkungan sekitar. Luapan air banjir membuat lingkungan menjadi kotor dikarenakan sampah menumpuk dan tergenang akibat banjir tersebut. Yang keenam, banjir dapat mengganggu atau merusak perekonomian. Perekonomian suatu daerah akan terganggu apabila banjir merendam sektor penting perekonomian, baik itu pertanian, industri, maupun transportasi. Yang ketujuh, banjir dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor. Apabila hujan yang turun semakin deras, maka akan semakin tinggi pula air banjir yang tergenang. Hal tersebut dapat mengakibatkan tanah serta jalan terkikis. Yang terakhir, banjir dapat mendatangkan masalah atau gangguan kesehatan. Banjir mengakibatkan lingkungan menjadi tidak bersih, sehingga bibit kuman penyakit dapat berkembang biak dengan sangat mudah. Untuk mencegah terjadinya bencana banjir, berikut ini terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memperbaiki penyaluran air. Kita dapat memperbaiki dan menata kembali sistem saluran air di sekitar rumah agar air hujan yang turun tidak menumpuk dan tidak tergenang di atas permukaan tanah. Yang kedua, dengan membersihkan selokan secara rutin. Ketiga, membuat sumur serapan. Sumur serapan dianggap mampu mengurangi potensi banjir karena air akan terserap ke tanah dan meminimalisir kemungkinan air tergenang. Yang keempat, menanam pohon atau tanaman hijau di sekitar rumah berperan penting untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Dengan adanya tanaman di sekitar rumah, dapat melancarkan penyerapan air hujan yang akan menjauhkan lingkungan dari bencana banjir.
Berikut ini adalah salah satu upaya mitigasi bencana banjir, yaitu dengan memasang alat peringatan dini sebagai berikut. Dan ketika ketinggian air telah mencapai batas maksimum dari yang sudah ditentukan, maka alat akan mengirimkan pesan peringatan ke beberapa nomor dan lampu akan menyala. Kemudian petugas BPBD daerah akan datang ke lokasi untuk mengecek kondisi dari ketinggian air. Selain itu, terdapat beberapa alat yang dapat menjadi alternatif peringatan dini, yaitu sirine, lonceng, atau kentongan. Bencana merupakan peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan dapat disebabkan oleh alam, non-alam, dan juga aktivitas manusia. Hal tersebut tentu saja menimbulkan banyak kerugian, baik itu kerugian materi maupun non-materi. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia merupakan bencana banjir. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Banjir merupakan suatu kondisi di mana air tergenang di daratan dengan jumlah yang cukup banyak. Penyebab terjadinya banjir diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu faktor alami dan faktor aktivitas manusia. Kita tidak dapat mengubah faktor alami, tapi kita dapat melakukan berbagai aktivitas untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir. Nah, dari banjir sendiri ini memiliki dampak yang merugikan manusia, salah satunya adalah merusak sarana prasarana hingga memakan korban jiwa. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah pencegahan atau mitigasi. Mitigasi sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Nah, beberapa pencegahan atau langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah seperti memperbaiki saluran air, lalu membersihkan selokan, membuat sumur resapan, dan juga menanam pohon pada di sekitar rumah. Selain itu, salah satu hal yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi adalah membuat sistem peringatan dini, di mana sistem peringatan dini ini dapat memberitahukan secara cepat mengenai